Jadi 3 macam maksur, dari Nabi, dari sahabat, tabi'in, dan ketiga dari imam. Siapakah yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pastilah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika beliau mengatakan, "Faman kana aktsaruhum alayya salatan, kana aqrabahum ilayya mansilatan." Maka siapa saja yang banyak bersolawat kepadaku, yang lebih banyak solawat kepadaku, berarti dia lebih dekat kepada aku. Apabila dia lebih dekat kepada Rasulullah daripada yang lain, berarti hijab dia kepada Allah hanyalah Rasulullah SAW. Dan itulah hijab terdekat. Aqrabul hujubi ilallah Sayyidina Nabi SAW. Jadi hijab terdekat kepada Allah, penghalang terdekat kepada Allah, jarak terdekat kepada Allah adalah jarak Rasulullah SAW kepada Allah Ta'ala. Jadi apabila kita bersolawat, hijab kita dengan Allah menjadi lebih dekat. Inilah rahasia solawat. Apabila ahli zikir mengerti ini, maka mereka akan selalu menghiasi zikirnya dengan solawat. Jika tidak, kolbunya terasa hangat, tapi kehangatannya tidak ada penawar dari panasnya zikir yang ada di dalam kolbu. Itu hanyalah zikru Nabi SAW, mengenal Nabi, bersalawat kepada beliau, sehingga inilah disebut an-nafs al-mutmainnah, jiwa menjadi tenang. Maka mengingat Nabi itu adalah jalan terdekat untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang mengeluhkan kepada saya, kenapa kalau zikir sulit? Coba salawat. Insya Allah akan terasa lebih syahdu, lebih rindu. Apalagi jika ada yang membimbing kita untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi soalan yang kedua, bagaimana bermulanya selawat Jibril yang bersumber dari hadis, dan apa keistimewaannya dan cara betul mengamalkan selawat ini? Selawat Jibril disebut selawat Jibril karena dinisbatkan kepada Sayyidina Jibril. Para ulama kita mengatakan bahwa Sayyidina Jibril merindukan atau penasaran ingin bertemu dengan siapakah yang bernama Muhammad, yang mana ia dicipta jauh sebelum aras dicipta. Sebelum aras dicipta ada alma, air. Sebelum air ada yang disebut ama, begitu dalam hadis Imam Tirmizi. Sebelum itu sudah ada nur Sayyidina Muhammad SAW. Lalu Sayyidina Jibril pun dicipta dari nur ini. Karena dia dicipta dari nur ini, maka dia ingin merindukan siapakah awal penciptanya, awal asal dari dia dicipta. Nah, maka para ulama kita kemudian mengatakan, Sallallahu alaihi Muhammad adalah salawat kerinduan sahabat Jibril, malaikat yang membawa wahyu, merindukan nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini perlu beberapa referensi yang bisa nanti kita jelaskan. Insyaallah. Wallahu a'lam. Baik, soalan saya yang terakhir, yang ketiga, dan nanti saya akan membaginya kepada Ustaz Ruslan. Sebaik-baik lafaz atau bentuk selawat adalah sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pada itu terdapat juga banyak lafaz selawat yang disusun oleh orang-orang tertentu dan dijadikan amalan masyarakat. Apakah pandangan Buya mengenai selawat matsur dan bukan matsur? Pak, apakah pandangan Buya mengenai selawat matsur atau dan bukan maksur? Ya, salawat maksur berarti salawat yang diriwayatkan dari orang-orang terdahulu. Dalam hal ini tentu yang pertama adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Ini maksur dari Nabi
Ada maksur dari sahabat, ada dari tabi'in, ada dari para ulama-ulama arifin billah. Ada yang dari ulama-ulama fuqaha, ada yang muhaddisin. Pertama, ada dua hal yang mesti saya jawab dalam bab ini. Pertama, apakah boleh bersolawat dengan sighat, dengan lafaz yang tidak ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini mesti clear, harus betul-betul faham bahwa lafaz solawat tidaklah dibatasi kepada solawat Ibrahimiyah atau solawat yang kita baca di akhir solawat kita, dalam akhir tasyahud kita. Kenapa? Karena perintah daripada solawat itu sangatlah umum, am. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ya, wahai orang beriman, bersolawatlah kepadanya dan ucapkanlah salam. Umum sekali. Maka setiap solawat yang ada lafaz salli atau salla, salim atau sallama itu sah dan mempunyai asrar rahasia yang langsung Allah terima. Lalu bagaimana dengan klaim orang-orang yang mengatakan, terutama ulama-ulama Wahabiyah, yang mengatakan tidak boleh bersolawat selain dengan lafaz yang ada dalam hadis Nabi? Ini adalah kalam yang tidak pernah dikatakan oleh ulama ahli fikih manapun dari zaman dahulu, ya, karena ini bertentangan dengan amalan ulama salafus saleh. Jadi inilah bukti bahwa kelompok Wahabiyah tidak benar-benar mengikuti salafus saleh. Seandainya mereka mengikuti salafus saleh, mereka sendiri sering mengatakan laukana khairan la sabaquna. Kalau itu baik, itu sudah ada contoh dari mereka yang mendahului kita. Dalam hal ini ada salawat namanya salawat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bersalawat dengan lafaz Allahumma ja'al salawatika wa barakatika ala Sayyidina Muhammad Nabiur Rahmah. Ini ada beberapa lafaz sampai terakhir. Sedangkan Sayyidina Ali punya lafaz salawat ya dahyal madhuwat. Kemudian sir awal dari surah Al-Fatih kan ada juga dalam surah Sayyidina Ali. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, itu ada dalam lafaz Sayyidina Ali. Padahal lafaz itu tidak ada di Sahih Bukhari, tidak di Sahih Muslim dan kitab hadis lain. Lalu ada lafaz salawat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini imam ahli sunnah. Beliau menyebutkan lafaz salawat dengan tambahan kullama dzakara dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Apakah Imam Syafi'i beliau lebih pintar dari Rasulullah seperti yang diklaim oleh orang yang mengatakan bahwa siapa saja yang bersolawat di luar lafaz yang Nabi ajarkan menurut ahli hadis, menurut riwayat ahli hadis, maka mereka adalah orang yang merasa lebih pintar Rasul. Ini adalah tuduhan buhtanul azim. Apakah Imam Sayyidina Ali merasa lebih pintar dari Rasulullah? Tidak. Apakah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud merasa lebih pintar dari Nabi? Tidak. Apakah Imam Syafi'i merasa lebih pintar dari Nabi? Tidak. Nah, maka logik rasionalisasi yang digunakan untuk membantah menggunakan sholawat di luar sholawat yang Nabi ajarkan tidaklah tepat. Jadi betul Sidi Syekh Al-Qattani, Sidi Ahmad Al-Qattani dalam Khabiatul Kaun mengatakan bahwa afdhalus sholawat yang paling afdhal sholawat al-marwiyah fi Sahih Bukhari wa Muslim, yaitu sholawat Ibrahimiyah, karena itu dicontohkan dan dipakai di dalam sholat. Ya, namun keafdolan ini bukan berarti sholawat yang lain tidak boleh. Sholawat lain juga boleh. Ya, ini tergantung kepada sir masing-masing ulama, karena secara syariat telah selesai, syariat telah berhenti, sudah qat'i, tidak perlu lagi kemudian ditambah dan dikurangkan. Nah, namun cara mengamalkan syariat ini butuh pemahaman. Pemahaman ini yang berkembang. Pemahaman itulah yang disebut ma'rifah, pengetahuan, ilmu. Ya, ada ilmu yang masuk kepada akal, yang masuk ke dalam qalbu, yang berasal dari ruh, dan itu berlainan semua. Jadi selain sholat Ibrahimiyah pun boleh kita gunakan, dan itu juga disebut maksur, yaitu maksur adil imam.
Jadi ada maksur anil Nabi SAW, maksur anil sahabat, maksur anil imam, itu boleh. Jadi 3 macam maksur, dari Nabi, dari sahabat, tabi'in, dan yang ketiga dari imam. Ya, semuanya boleh diamalkan. Wallahu a'lam bishawab.